Nah, untuk goldnya, seperti yang kalian lihat, itu tuh ada gold tuh, tapi untuk goldnya itu ada perangkapnya. Jadi si perangkapnya mesti kita hancurin dulu supaya ketutup. Kemudian habis itu di atas ini juga ada musuh nih. Nah, kalau di sini kita bisa nggunain magic ya untuk ngancurin musuhnya. Nah, ini kita tinggal kumpulin gold sebanyak mungkin. Jadi kurang lebih misinya tuh kayak gitu ya. Mirip kayak game Mario Bros lah. Cukup seru sih menurut gua. Ini emang niat sih developernya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas salah satu project game NFT lagi ya. Dan seperti biasa, untuk game NFT-nya sendiri, di sini gua udah sesuaikan sama minat kalian ya, yaitu game NFT berbasis free play to earn, yang tentunya bisa kalian manfaatin secara gratis untuk bisa menghasilkan uang dari internet hanya dengan memainkan gamenya aja. Nah, untuk game NFT yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Pixel Guild ya, teman-teman. Buat kalian yang sebelumnya mungkin udah pernah mainin game seperti Mario Bros, kalian pasti nggak akan asing lagi sama game yang satu ini. Karena kalau dilihat dari segi gameplay dan juga cara bermainnya, si Pixel Guild ini tuh mirip banget sama Mario Bros. Cuma bedanya kalau Pixel Guild ini tuh berbasis NFT game yang berdiri di atas jaringan blockchain. Yang tentu aja otomatis bisa kita mainin nggak cuma hanya untuk sekedar have fun aja, tapi bisa juga kita mainin untuk nyari duit secara gratis karena basisnya sendiri free play to earn ya. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang mau tahu detail dari game Pixel Guild ini gimana, baik itu gimana cara kerjanya dan juga gimana cara untuk bisa menghasilkan uang dari game ini. Yuk, langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi pertama-tama di sini untuk bisa memainkan game si Pixel Guild ini, di sini kita memerlukan yang namanya browser di perangkat kita ya. Karena si game ini sendiri basisnya adalah browser game yang hanya bisa dimainkan dari browser kita aja. Nah, untuk browsernya sendiri bebas ya. Di sini kalian bisa pakai browser apa aja, mau pakai Chrome atau mau pakai Microsoft Edge atau Firefox juga bisa. Nah, di sini untuk browsernya gue contohin pakai Microsoft Edge. Nah, kalau misalkan kalian udah buka si browsernya, di sini kalian langsung masuk aja ke situs si Pixel Guild-nya. Nah, untuk nama situsnya kayak gini ya, pixelguild.gg. Nah, kemudian habis itu kalian tinggal klik enter. Nah, setelah kalian klik enter, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini dari si game yang bernama Pixel Guild ini. Kalau udah masuk ke dalam tampilan situsnya ataupun ke dalam tampilan gamenya, di sini kalian bisa klik di kolom white papernya ini untuk ngelihat detail projectnya ini tuh seperti apa. Nah, kalau misalkan gue lihat di white papernya sini, di sini dijelaskan secara singkat, si Pixel Guild ini adalah game Super Mario-nya kripto yang berdiri di jaringan blockchain-nya Solana. Dan di sini dijelaskan untuk cara mainnya sendiri atau untuk cara bisa menghasilkan uangnya sendiri. Di sini hampir mirip sama kayak game Mario yang dimana di dalam game ini kita diharuskan untuk bermain di dalam gamenya dan menyelesaikan setiap levelnya. Yang dimana nanti di dalam setiap level tersebut kita diharuskan mengumpulkan koin yang dinamakan koin dollar gold yang bentuknya tuh kayak gini. Yang nantinya akan kita temukan di dalam gamenya ketika kita memainkan si game Pixel Gold tersebut. Yang dimana nanti simpelnya si gold ini nanti bisa kita kumpulin untuk kita tukerin menjadi koin yang bernama pixel. Yang dimana nanti si koin yang bernama pixel ini itu bisa kita perjualbelikan di kolom marketnya si game Pixel Guild ini. Yang dimana nanti dari hasil jual beli tersebut kita nanti bisa mendapatkan beberapa item NFT yang nantinya si item NFT ini juga bisa kita perjualbelikan untuk menghasilkan uang dari si game Pixel Guild ini. Nah, kemudian habis itu nggak cuma dari jual beli NFT, di si Pixel Guild ini kita juga bisa mendapatkan reward dengan mengikuti event yang nantinya akan diadakan setiap 1-2 minggu sekali di dalam game ini, yang dimana nanti di dalam event tersebut setiap pemenang yang berhasil menembus urutan teratas di leaderboardnya itu akan mendapatkan reward berupa uang real ya teman-teman. Nah, tapi untuk bisa mengikuti event tersebut di sini si para playernya wajib memiliki yang namanya gold dulu untuk bisa mengikuti event tersebut. Nah, yang asiknya untuk bisa mengumpulkan gold ini supaya kita bisa ikut eventnya, di sini tuh kita nggak perlu membeli goldnya sama sekali karena untuk si goldnya ini sendiri ini tuh bisa kita dapetin di dalam gamenya secara gratis ya ketika kita memainkan si game ini. Jadi benar-benar free play to earn 100% gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara mainnya sendiri cukup simpel ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu detail cara mainnya, ini kalian bisa baca di white papernya di kolom gameplay, yang dimana nanti di sini akan ada terangan cara memainkan gamenya. Di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, yang dimana nanti di sini dijelaskan beberapa fungsi tombol dari keyboard kita ketika kita memainkan game ini. Kayak misalkan arah panah untuk bergerak, spacebar untuk loncat, terus left click atau huruf C untuk nembak dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau misalkan kalian bingung nanti untuk cara mainnya dan untuk tombol-tombol mainnya, ini kalian bisa lihat aja di kolom kontrol ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, biar lebih gampang, di sini gue akan langsung aja contohin cara main si game Pixel Guild ini dan juga gimana cara cuannya. Nah, jadi pertama-tama di sini untuk bisa memainkan gamenya, kalau misalkan udah masuk ke tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik aja tombol play yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik tombol play, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, perlu kalian perhatikan karena si game ini berdiri di jaringan blockchain-nya Solana, jadi untuk bisa memainkan game ini, di sini
sini kita tuh perlu memiliki wallet yang berada di jaringan Solana. Nah, untuk walletnya sendiri yang bisa dipergunakan untuk bermain di si game Pixel Guild ini, kalau misalkan ini gua klik login, di sini walletnya sendiri dia ini hanya menerima beberapa wallet seperti wallet dari Phantom, Softlayer, Glow ataupun Fractal. Nah, ini kalian tinggal pilih aja salah satunya pengen pakai wallet yang mana. Nah, biar lebih simpel, di sini gua akan coba contohin pakai wallet Solana yang lebih umum lah ya, yaitu pakai Phantom. Jadi di sini buat kalian yang belum punya wallet Phantom, di sini kalian bisa download walletnya dulu dengan cara klik tombol download Phantom dulu di sini nih. Nah, ini ya. Terus habis itu setelah kalian klik download Phantom nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini kalian tinggal scroll ke bawah. Lalu habis itu di sini kalian tinggal tentukan walletnya ini kalian mau install di tipe browser yang mana. Nah, karena di sini gua pakai browser Microsoft Edge, jadi di sini gua akan pakai wallet Phantom khusus Microsoft Edge ya. Jadi di sini gua klik yang Edge. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik Microsoft Edge-nya nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Setelah muncul tampilan kayak gini, ini kita tinggal klik get aja. Lalu habis itu ini kita tinggal klik add extension. Maka nanti dia akan ngedownload secara otomatis ya di sini nih. Nah, setelah terdownload, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, a friendly Solana and Ethereum wallet. Nah, langkah selanjutnya kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini kita tinggal klik create a new wallet aja. Lalu habis itu di sini kalian tinggal bikin password yang pengen kalian pergunakan untuk login nantinya ke wallet Phantom kalian. Misalkan ini gua bikin dulu ya. Kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal checklist di sini lalu kalian tinggal klik continue. Lalu habis itu nanti di sini biasanya akan ada secret recovery phrase yang harus kalian simpan dan wajib kalian amankan. Gitu ya teman-teman. Karena nantinya ini akan berguna apabila kalian kesulitan masuk ke akun kalian seperti lupa password dan sebagainya. Nah, ini kalian tinggal klik checklist di sini, lalu habis itu di sini kalian tinggal klik continue. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik continue, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah muncul tampilan kayak gini, ini kalian tinggal klik get started aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik get started, di sini kalian tinggal balik lagi ke si Pixel Guild-nya. Lalu habis itu di sini kalian tinggal refresh kembali si Pixel Guild-nya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian nge-refresh si Pixel Guild-nya, di sini kalian tinggal klik login lagi di sini, lalu pilih wallet Phantom yang ada di sini yang tadi udah kalian install. Nah, setelah kalian pilih Phantom, maka nanti Phantom wallet kalian akan otomatis muncul di sini ya. Dan dia nanti akan minta izin untuk melakukan koneksi antara wallet Phantom kalian dengan game Pixel Guild ini. Nah, untuk bisa mengkoneksikannya, di sini kalian tinggal klik connect aja di sini, dan kemudian habis itu setelah kalian klik connect, di sini kalian tinggal klik sign aja. Nah, setelah kalian berhasil sign atau udah berhasil masuk, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Yang artinya di sini kalian udah berhasil membuat akun di dalam game pixelguild.gg ini. Nah, untuk cara mainin game pixelguild.gg ini, simpelnya di sini tuh buat kalian para pengguna baru, itu nantinya di sini akan ada 6 level yang bisa kalian mainkan untuk bisa mengumpulkan koin gold sebanyak mungkin. Nah, tapi di sini untuk bisa mengumpulkan gold di setiap level ini, di sini kalian perlu menyelesaikan mode training dulu yang ada di sini yang tahap awal. Baru kalian bisa lanjut ke level selanjutnya sampai level yang di sini. Yang dimana nanti kalau misalkan ini udah berhasil kalian selesaikan semuanya, nanti akan ada level baru lagi yang terbuka. Begitupun seterusnya. Jadi untuk bisa upgrade level dan dapetin reward lebih banyak, di sini kalian mesti bisa menyelesaikan setiap levelnya dulu yang ada di sini. Nah, contoh untuk yang pemula dan akun baru, untuk bisa menyelesaikan trainingnya caranya cukup simpel ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja yang ini, yang paling awal yang ada di sini ya, the training ground. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik start game. Nah, setelah kalian klik start game, maka nanti akan ada muncul tampilan training kayak gini. Nah, untuk di tahapan training ini, di sini kalian nggak akan menemukan yang namanya gold karena ini cuma training. Tapi training ini wajib kalian selesaikan kalau misalkan kalian pengen mendapatkan gold di level selanjutnya. Nah, jadi tujuan utama training di sini adalah di sini kalian tuh harus menemukan kunci untuk bisa membuka si pintu yang ada di sini dan si pintu yang ada di sini. Jadi tujuan utama kalian yang pertama di sini tuh itu. Nah, untuk bisa mengetahui petunjuk-petunjuknya supaya kalian bisa dapetin kunci, di sini kalian bisa tanya-tanya di setiap karakter yang terdapat di dalam game ini. Kayak misalkan ini ya, ini kan ada gajah nih. Nah, untuk bisa tahu petunjuk apa yang harus kalian lakukan agar bisa mendapatkan kunci, di sini kalian tinggal ketik tanda panah ke atas aja. Maka nanti di sini akan ada instruksi ataupun petunjuk yang akan kalian dapatkan ketika kalian ngobrol sama si karakter tersebut. Nah, untuk melanjutkan percakapannya, di sini kalian tinggal klik spasi aja, maka nanti dia akan terus ngobrol gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-skip percakapannya, di sini kalian tinggal klik X gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk cara mainnya tuh kurang lebih kayak gitu. Di sini untuk geraknya tinggal menggunakan arah dan loncat, ini kalian tinggal menggunakan spasi. Kemudian habis itu di sini kalian bisa pencet C ya untuk ngeluarin magic kayak gini untuk menyerang musuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi, untuk di tahapan training ini di sini nggak akan ada musuh. Jadi di sini kalian fokusnya hanya untuk dapetin kunci 2 pintu ini aja. Nah, untuk cara dapetin kuncinya di sini kalian tinggal masuk aja dulu ke pintu yang ada di sini nih. Cara masuknya tinggal pencet atas. Kemudian setelah pencet atas nanti di sini akan ada karakter tambahan lagi yang dimana nanti di sini kalau misalkan kalian pengen ngobrol, ini kalian tinggal pencet arah atas lagi.
maka nanti kalian akan mendapatkan petunjuk dari dia ya. Nah, cuma untuk ini gua skip aja dulu karena gua udah pernah mainin yang di levelnya ini, dan ini gua akan langsung tunjukin aja gimana cara dapetin kuncinya di kolom training ini biar lebih cepat. Nah, untuk dapetin kuncinya di sini kita langsung lanjut aja. Jadi di sini kita tinggal masuk ke level-level atas sini dan dapetin kuncinya. Ini gua langsung kasih tahu aja ke kalian ya caranya kayak gini nih. Jadi kalian gak usah ngobrol-ngobrol lagi sama si karakternya, karena untuk nyelesain training yang ini gue udah berhasil ngelewatin. Nah, kalau misalkan kalian nemu yang kayak gini, ini kalian tinggal tiarap aja ke bawah. Kalau misalkan gak muat, lalu tinggal loncat dan pencet arah atas. Maka nanti kalian akan nyangkut di sini dan tinggal loncat lagi ke sini. Terus habis itu kita tinggal cari aja kuncinya. Nah, kalau dari segi gameplay, gue lihat ini tuh cukup seru sih. Hampir mirip kayak Mario, dan ini untuk project gamenya kayak project game yang serius sih menurut gue. Bukan kayak project game NFT yang asal-asal dibikin gitu. Karena kalau gue lihat dari segi grafis dan gameplay, ini cukup bagus sih. Gua ngelihatnya, apalagi dia berdirinya di jaringan blockchain Solana, bukan di jaringan BNB yang kebanyakan gamenya tuh scam ya kalau di BNB. Nah, kemudian habis itu lanjut. Kalau misalkan kalian nemu tampilan kayak gini dan kemudian pengen loncat ke sini tapi nggak nyampe, ini caranya gampang ya. Kalian tinggal tekan aja spasinya yang lama, maka nanti dia loncatannya akan jadi lebih tinggi gitu teman-teman. Gua langsung lanjut aja dulu, kejar waktu untuk dapetin kuncinya. Oke, kurang lebih cara mainnya tuh kayak gini ya. Kita lanjut dulu dan di sini kita loncat ke sini. Oh, ini nggak bisa ya. Nah, kalau misalkan kalian kesulitan di sini, ini kan ketika kalian loncat nih nyangkut terus nih di sini. Jadi di sini kalian tinggal pencet si spasinya ini 2 kali. Nah, gitu. Jadi dia loncatnya bisa setengah loncatan. Jadi nggak akan nyangkut. Nah, kayak gitu 2 kali. Kemudian habis itu kalau udah berhasil loncat, di sini kita tinggal masuk ke level selanjutnya untuk nyari kunci pertama. Ini gue selesaiin dulu ya. Nah, ini dia kunci yang pertama gue dapet. Nah, kunci yang pertama ini kita ambil, dan setelah kita ambil, ini kita langsung bawa aja untuk ngebuka pintu yang gemboknya silver. Oke, setelah kebuka, ini kita langsung buka aja. Dan setelah kita berhasil buka, kita masuk ke misi selanjutnya untuk dapetin kunci yang gold supaya kita bisa nyelesain training yang ini. Nah, untuk nyelesain training yang ini caranya simple ya. Di sini kita tinggal loncat ke sini dulu, lalu kita tinggal tekan arah atas yang ini. Nah, setelah kita tekan arah atas, maka pintu gerbang yang di sana yang ketutup ini udah kebuka. Nah, setelah kebuka, ini kita tinggal loncat, dan abis itu ini didorong dulu ke sini. Nah, setelah didorong, baru abis itu ini kita dorong lagi nih. Kalau nggak salah, ini kita dorong lagi ke sini supaya kita bisa loncat ke sini. Nah, jadi caranya tuh kayak gitu ya untuk yang level ini. Oke, ini gua lakukan dengan cepat ya, karena kalau misalkan kita lama, ini tuh ada waktunya ya, seperti yang kalian lihat di sini ada waktu. Kalau misalkan kita ini lama nyelesain training ini lebih dari 15 menit, ini kita nggak bisa lanjut ke level yang ada rewardnya gitu ya. Jadi ini wajib kita selesaikan sebelum 15 menit. Oke, ini gua kebut dulu ya. Gua selesaiin dulu. Ini tahapan-tahapannya. Gua lanjut dulu guys. Oh, ini ke gembok ya. Gua buka dulu gemboknya. Nah, untuk bisa buka gembok yang itu, ini kita masuk ke sini dulu. Nah, ini dia tuasnya untuk membuka gerbang yang tadi. Kita pencet atas. Nah, setelah pencet atas, dia kebuka dan kita tinggal turun lagi. Nah, ini dia ada kebuka ya. Nah, setelah kebuka, kita naik ke atas dan lanjut ke sini. Oh, yang ini kita mesti turunin dulu yang atasnya ya. Nah, yang di atas ini nih kita mesti dorong dulu yang ini nih. Set. Nah, udah kebuka. Lanjut. Oke, masuk ke lorong rahasia. Lorong rahasia masuk, kita lanjut ke tahapan yang sini. Oke. Aduh, nggak nyampe. Sorry, gua lupa. Harusnya ini ditekan yang lama spasinya. Nah, baru masuk ke sini. Nah, untuk yang tahapan ini, kita tinggal dorong ini. Lalu gue lupa lagi ya. Oh, itu ada tuasnya nih di sini. Nah, untuk bisa ngebuka tuasnya, ini kita mesti dorong dulu ke sini. Supaya kita bisa loncat ke sini dan masuk ke tuas ini nih. Ini tinggal pencet atas. Nah, tuasnya ada kebuka. Baru ini kita dorong lagi ke sini. Supaya kita bisa loncat ke sini. Oke, dan ini dia kuncinya dapat. Nah, setelah kuncinya dapat, kita langsung balik lagi ke tempat yang tadi. Dan kita masuk ke sini, lalu kita tinggal buka si kunci yang kedua. Oke, langsung aja kita buka. Nah, setelah kita masuk dan buka kunci yang kedua, di sini kita tinggal masuk ke sini ya, pencet atas. Oke, kemudian habis itu trainingnya udah selesai. Nah, ketika training udah selesai, di sini kita tinggal klik continue aja ya, teman-teman, untuk lanjut ataupun untuk naik ke level selanjutnya. Nah, di level yang ini, di sini udah bukan training lagi. Di sini kita udah bisa mulai ngumpulin gold sebanyak mungkin. Nah, untuk goldnya, seperti yang kalian lihat, itu tuh ada gold tuh, tapi untuk goldnya itu ada perangkapnya. Jadi si perangkapnya mesti kita hancurin dulu supaya ketutup. Kemudian habis itu di atas ini juga ada musuh nih. Nah, kalau di sini kita bisa nggunain magic ya untuk ngancurin musuhnya. Nah, ini kita tinggal kumpulin gold sebanyak mungkin. Jadi kurang lebih misinya tuh kayak gitu ya. Mirip kayak game Mario Bros lah. Cukup seru sih menurut gua. Ini emang niat sih developernya bikin gamenya. Jadi dari banyak game pixel yang berbasis NFT, menurut gua baru ini yang benar-benar niat si projectnya nih. Kalau misalkan gua bandingin sama game-game pixel yang lain. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sini kita tinggal kumpulin aja dulu goldnya sebanyak mungkin. Ini gua bunuh dulu lebahnya.
Ah, sial, kena gua. Jadi kurang lebih cara mainnya tuh kayak gini ya guys ya. Oke, kita kumpulin goldnya. Ah, kampret kena gua, euy. Oh ya, perlu kalian perhatikan ya, kalau misalkan kalian mati di setiap level, maka si gold yang udah berhasil kalian dapat itu bakalan angus gitu. Seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan ini gua back to menu, di sini si gold gua nggak bertambah, 0. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian pengen dapetin gold di si game ini, kalian tuh harus berhasil menyelesaikan si levelnya sampai tuntas. Jadi, kalau misalkan di level forest ini, kalian berhasil mainin gamenya, kemudian udah berhasil ngumpulin 20 gold, maka si 20 gold itu akan kalian dapetin dan akan langsung dimasukin ke kolom saldo kalian yang ada di sini. Kalau misalkan di sini kalian berhasil menyelesaikan si level forest ini seutuhnya, baru itu sah jadi milik kalian. Tapi kalau misalkan kalian mati, maka si gold yang udah berhasil kalian dapetin itu bakalan angus, si reset kembali gitu teman-teman. Jadi kurang lebih cara mainnya tuh kayak gitu ya. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian udah berhasil selesaikan level yang forest, kemudian kalian berhasil ngumpulin goldnya dan dapetin goldnya, itu nanti goldnya akan langsung dimasukin ke sini dan kalian tinggal lanjut level selanjutnya. Nah, kalau misalkan di level ini kalian udah berhasil dapetin gold lagi dan udah berhasil menyelesaikan, kalian tinggal lanjut ke level ini, begitupun seterusnya lanjut ke level ini dan ke level ini. Dan kalau misalkan di level ini kalian udah berhasil selesai, nanti ini akan ada level baru lagi yang terbuka gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya level yang tertera di sini aja, akan ada level tambahan lagi ketika kalian berhasil menyelesaikan setiap levelnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, kemudian nanti untuk cara ngeduitinnya, kalau misalkan kita udah dapetin goldnya, itu caranya gimana bang? Nah, caranya di sini kalian mesti masuk ke kolom marketnya dulu, di kolom black marketnya yang ada di sini untuk menjual si gold tersebut menjadi keys yang ada di sini nih. Nah, kalau misalkan kita lihat di white papernya di sini ya, di sini kita tuh harus mengumpulkan gold sebanyak mungkin untuk bisa menukarkannya menjadi keys yang kayak gini, yang dimana nanti si keys ini bisa kita tuker untuk mendapatkan yang namanya guildy, yang dimana nanti guildy ini bisa kita pergunakan sebagai akses untuk masuk ke dalam black market ini dan melakukan transaksi penjualan dan bisa dapetin cuan dari penjualan item NFT yang nanti bisa kita dapat di kolom black market ini gitu ya teman-teman. Nah, cuma di sini kalau misalkan kita lihat dari roadmapnya di si Pixel Guild ini, untuk game ini sendiri dia ini masih belum nyampe ke fase black market. Jadi untuk black marketnya dan juga untuk guildy-nya masih belum bisa kita perjualbelikan, karena untuk black marketnya sendiri masih belum rilis ya teman-teman, karena si game ini sendiri masih baru gitu ya. Jadi di sini kita mesti tunggu dulu sampai si proses black marketnya ini udah selesai dibikin ya, yang dimana nanti kalau misalkan proses black marketnya ini udah selesai, barulah nanti di sini kita bisa mengumpulkan yang namanya keys yang ada di sini dan menukarkan si keys tersebut menjadi guildy. Nah, untuk dapetin keys ini seperti yang gue bilang tadi, kita harus ngumpulin gold dulu sebanyak mungkin untuk bisa menukarkan si gold tersebut menjadi keys. Nah, tapi untuk bisa nukarkan gold menjadi keys, ini hanya bisa dilakukan di kolom black market ini, yang dimana sementara ini kolom black marketnya masih belum dibuka ya, masih dalam proses pengembangan kalau misalkan gue lihat di roadmapnya ini. Tapi di sini kalau gue lihat ini di fase 3 untuk launching black market ini sebentar lagi sih. Jadi mereka fasenya udah sampai gold economy, story mode, golden chest airdrop, kemudian equip customization and skin, ini udah sampai sini dan tinggal satu tahap lagi ke black market, yang dimana tentu aja kalau misalkan black market ini udah buka, di sini kita udah bisa mulai nyari cuan gitu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu progress black marketnya ini dibuka, kalian sebagai player bisa sambil ngumpulin goldnya aja dulu sebanyak mungkin, yang nantinya si gold ini juga bisa kalian pergunakan untuk membeli NFT supaya kalian bisa cuan. Kalian juga nantinya bisa pergunakan si gold tersebut untuk mengikuti eventnya yang nantinya akan diadakan di si game ini. Nah, untuk eventnya sendiri kalau misalkan kita lihat di roadmapnya, ini baru akan dirilis di fase 4 ya, di continuous game development, karakter, event, item, consumable, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pertama kali dia berdiri, Pixel Guild ini dari Agustus 2022 sampai sekarang 2023 bulan Oktober, untuk roadmapnya sendiri sampai ke tahapan black market ini kurang lebih memakan waktu sekitar 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalian pengen cuan di event ini, kemungkinan eventnya baru akan kebuka di awal tahun depan sih, kalau misalkan di sini gua ngelihat progres perjalanan dari roadmapnya. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen nyari cuan dengan cara ngejualin gold ataupun berjualan NFT menggunakan gold yang kalian dapat, ini kalian bisa melakukannya di kolom black market, yang dimana nanti si black market ini mungkin akan dibuka dalam beberapa waktu dekat ya, atau sekitar 1 atau 2 bulan lagi lah kalau misalkan gua lihat itu teman-teman. Nah, kesimpulannya kalau misalkan gua lihat ya, dari si game ini menurut gua ini cukup oke sih, karena di sini selain kita bisa main secara gratisan tanpa harus keluarin modal sama sekali, di sini untuk dari segi gamenya juga cukup seru menurut gua, dan untuk projectnya sendiri ini kayak bukan project abal-abal menurut gua, karena dari segi gameplay dan juga cara mainnya ini kayak game yang bagus gitu, bukan game asal
dibuat kayak game-game NFT yang asal-asalan pada umumnya gitu. Ini game serius sih menurut gua. Kita tinggal tunggu aja nanti perkembangan roadmapnya seperti apa. Yang jelas kalau gua pribadi, gua bakalan coba mainin si game ini untuk kumpulin goldnya dulu aja sebanyak mungkin sampai nanti si black marketnya ini udah kebuka gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk saat ini meskipun emang belum bisa dipakai cuan, tapi kalau untuk jangka panjangnya menurut gua ini game cukup oke sih buat kalian yang mungkin pengen cari cuan secara gratis dari internet dengan cara main game yang menurut gua si gamenya sendiri lumayan menghibur sih, bukan game yang abal-abal. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!